memicu rasa cemburu. Nah, kalau si majikan wanita itu sudah cemburu, nah dia akan membuat hidup kita itu malah makin Runyem. sulit. Tidak cuman soal pekerjaan, bahkan untuk hal-hal yang harusnya tidak ada diada-adain kayak gitu. Jadi Keren ya, dong. Nggak ada harus diada-adain, keren iya, dong. banyak kan kayak gitu. Terus apalagi? Karena tahu kenapa? Kenapa? Wanita itu tidak butuh alasan untuk membenci dan menyukai. Great, yes, betul. Hah? Anda bisa memahami kan? Iya, benar. Wanita itu tidak butuh alasan dia untuk menyukai dan membenci. Kalau suka, dia suka aja. Kalau mau benci, benci aja. Itu wanita. Beda sama laki-laki. Di situ ya. Loh iya dong. Lo nggak Anda ngerasakan begitu nggak? Iya, karena kita lebih banyak pakai perasaan. Dan bukan. perasaan itu kadang-kadang nggak bisa diomong, nggak bisa diungkapin kan? Bukan. Makanya kenapa wanita itu gampang diperdayai? Karena itu. Bisa suka tanpa alasan, bisa benci tanpa juga alasan tanpa alasan juga. Itu dua hal. Untuk dalam segala hal hubungan, untuk segala hubungan. Kalau wanita itu mempunyai logika yang lebih kuat dari perasaannya, maka dia cenderung mandiri. Logikanya lebih kuat dari perasaannya. Tapi kalau perasaannya lebih kuat daripada logikanya, di situ lebih banyak tersakiti. Jadinya kayak cengeng, lebih terenyuh, sensitif, gampang kasihan. Oke. Jadi itu makanya memahami psikologi wanita. Dari kehidupan ini kenapa gitu loh. Wanita itu merasa gampang tersakiti. Ya kan? Terus wanita kalau sudah terlalu kebal disakiti, nah ini sampai nggak hati-hati. terasa. Nah, kalau sudah kebal kan akhirnya mati rasa. Ya iya, sampai nah, kalau dia mati rasa, dia bisa menahan dan tidak melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan sampai kapanpun. Nah, itu wanita. Sampai dia menemukan seseorang yang bisa menyentuh hatinya untuk bisa menjadi berubah. Dan itu butuh waktu yang panjang. Nah, itu kan untuk relationship. Nah, kalau untuk hubungan misal dalam seperti kita kan sekarang adalah PMI gitu toh. Nah, bisa. Kalau untuk hubungan keluarga majikan gitu itu bisa dipelajari. Jadi di dalam rumah majikan itu selalu akan ada misalnya bukan selalu ya. Misalnya ini kita situasinya adalah ada singsang, ada dadai. Ada anak, ada mertua, ada semua. Yang harus kita lihat adalah dari semuanya itu yang dominan yang mana? Betul. Ya. Nah, ketika yang dominan itu sudah di tangan, maka yang lainnya akan menyesuaikan. Biasanya kan wanita pingin merasa diakui. Betul. Merasa pingin dihargai. Nah, gunakan metode itu, gunakan cara itu. Gitu loh. Nah, ini yang tidak banyak. Kenapa teman-teman merasa banyak konflik di dalam? Karena sama-sama merasa wanita. Jadi kalau ada dua wanita di dalam satu rumah, coba. Kayak saingan. Nah, even though itu kita domestic helpernya. Nah, di situ egosentrisnya, super egonya kita. Jadi merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu, udah bersih-bersih, udah itu seolah-olah kita itu penguasa. Tidak bisa seperti itu. Kan? Kita harus mindfulness. Mindfulness artinya menyadari, aku nang ngene iki lha apa? Aku siapa? Tapi bukan berarti loh ya. Merendah. Bukan berarti. Bukan berarti gitulah. Ya, kalau ada perubahan, misalnya kita nih, apa jenenge? Biasanya masak dirise miring. Nggak tahu kok mute dhek kok moro-moro kotak. Ngiris jadi kotak kan. Nah, ini kan no reason gitu. Iya, betul. Ikutin aja gitu loh. Gak ada susahnya kita mengikuti sesuatu. Orang wong wedok kan by mood. Dan mood is toxic. Nah, baru saya dapat hari ini. Mood is toxic. Mood itu racun. Bener. Kalau dia by mood, makanya kan. Cara mengatasinya, biar kita tetap enjoy menikmati pekerjaan. Ya tahu tujuannya apa yang harus dilakukan.
Orang mood itu karena dia nggak tahu aku kate lapo. Jadi ya wes aku pingin rene, aku pingin ngono, aku pingin ngono, tapi dia nggak punya tujuan. Itu yang menyebabkan mood itu muncul. Dan itu sangat terjadi lebih besar ke arah wanita dibandingkan laki-laki. Kenapa begitu? Karena dia menilai sesuatu dengan perasaan. Jadi ini moody. Bagaimana dengan Anda? Apakah bekerja? Ya. Ya, untuk sekarang ini ya di akhir-akhir inilah setelah memperbarui circle lah, setelah jangan diketawain guys. Aku bener ngerasain lah, bener lah. Ada nilai ya. Ya, ada sesuatu hikmah, yang berbeda. bener. Ada. Karena Anda hikmah. bergaul dengan orang-orang yang rusak ya, makanya Bukan jadi begitu. bagus. Maksudnya gini loh. Tadi loh gini. Cara berpikirnya pun sudah beda. Sudah beda cara berpikir, beda cara menyikapi, bukan target ya. Maksudnya otomatis kan yang di rumah majikan itu adalah seperti kayak ininya kita gitu kan. Kalau dulu mungkin masih kayak lihat aku, ini loh aku tuh begini, ini masih kayak gitu. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang udah dibalik. Aku yang iniin mereka kayak gitu. Maksudnya menyesuaikan apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, enggak apa-apa lah. Kita itu kayak ibarat anak panah yang busurnya kita tarik ke belakang sejenak untuk melesat jauh lebih Kalimat jauh gitu. Jadi ya wes lah, aku ngalah sauntoro turunnya cuma 2 tahun. Setelah ini ya sudah. Kan gitu toh. Sebenarnya bukan ngalah sawetara. Tapi kita lebih kalau aku berbicara itu memahami Iya, situasi. menyesuaikan keadaan ini hanya 2 Memahami tahun. situasi. Kan ibarat, tapi itu kan memang bener-bener kita harus yo nak wong Jawa kebanyakan ngomong yo mau ngalah sik lah rapopo untuk lebih ini gitu loh. Supaya yo mau yo kadang-kadang Nggak ngalah sih, gimana itu maksudnya? tahu diri. Oh betul, ya mungkin tahu diri itu jauh lebih tepat kata-katanya ya. Nek ngalah itu cenderung Anda yang merasa bersalah, tidak begitu. Kayak kita terus yang nggak benar gitu ya. Tidak, Anda itu benar. Gitu. Anda itu benar. Karena Anda merasa benar, belajarlah tahu diri. Nah, cuman kadang banyak mbak-mbak itu gini, dalam satu keluarga majikan itu kan pasti ada Komponen. nggak semuanya sama gitu loh. Ya, nggak mungkin sama dong. Entah itu dari karakter, dari sikap, dari ininya gitu. Nah, kebanyakan mbak-mbak itu pasti akan bersikap baik dengan yang baik sama dia. Nah, itu manusia, Itu manusiawi. bukan mbak-mbak. All Semua human. orang. Semua orang dia Ya, akan merasa baik ketika orang itu memperbaiki. Kan tadi dibilang di keluarga majikan, aku bilang Ya, di ini- satu keluarga Tapi majikan. konsep ini itu juga berlaku bahwa setiap manusia selalu berasanya begitu. Iya, ya Dia betul. tidak baik kepada orang yang nggak baik juga. Sebenarnya enggak. Iya, sebenarnya enggak Kan kita gitu. misalnya dalam keluarga ya kan seperti yang Anda sampaikan tadi. Oh sing iki baik, terus akhirnya kita baikin ini. Ngepi juga. Padahal sing bayari iki. Heeh. How come? Jadi yang salah satu itu tadi mungkin dia ada rasa, kok aku yang bayar, kok dia yang ini malah enggak ini itu, kok malah enggak respect sama aku, kok malah jutek sama aku, kok malah ini sama aku, mentang-mentang si yang ininya baik gitu. Saya pernah ada yang curhat. Jadi ceritanya dia dijeng sama Dadai, Singsang, perjaka tua, punya adik, adiknya punya istri. Nah si adiknya ini punya istri kena kanker, dibawa ke rumahnya, karena kakaknya punya pembantu. Akhirnya si cecenya tadi disuruh bantuin ini. Ya namanya cecenya baik ya dibantuin, tapi omongannya kasar. Yang Nah, sakit apa yang adiknya? adiknya suruh nyuciin semuanya. Jadi seolah-olah si cecenya ini pembantunya adiknya, bukan pembantunya Singsangnya. Singsangnya udah nyuruh. Nah dia cerita ke saya, kemudian ngomong sama Singsangnya, aku terus gimana? Ya ngomong, adikmu itu nggak bayari aku, adikmu itu nyuruh aku. Di kontrak yang nyuruh aku, yang bisa nyuruh aku seenaknya itu kamu.
ya sudahlah kamu bantuin saja mereka. Kan seperti itu. Lah mbaknya kan stres. Sudah sering nyuruh-nyuruh, nggak ngasih tambahan, dan dia tidak tercantum di dalam kontrak. Nah, terus apa yang harus diperbuat? Ambek aku, ya ngapain kamu disuruh-suruh mau, nggak usah. Dia mau marah-marah aja. Kalau Anda mau melakukan kebaikan buat 2 orang tadi, karena itu tidak masuk dalam bagian kontrak, Anda orang yang baik hati ya udah. Karena tidak tertulis jumlah orang itu jadi, tadi. Jadi ini kasus ini berbeda ketika satu rumah ada keluarga 4 yang hanya yang baik dengan kita 1, yang 3 enggak. Ini beda. Kasusnya seperti yang Anda ceritakan dengan yang saya ceritakan ini tadi. Makanya situasi itu yang tahu kan teman-teman. Iya betul. Nah, saya itu coba ketika ada yang cerita, saya itu mencoba menggambarkan situasi di lingkungan mereka itu seperti apa dari ceritanya mbaknya. Tetapi saya nggak selalu semerta-merta apa yang disampaikan mbaknya saya iyakan. Pertanyaan saya selalu, kenapa kok begitu? Ya kan? Kenapa mbaknya itu sampai mengutarakan yang seperti itu? Kejadiannya itu gimana? Jadi saya melihat dari sisi yang berbeda. Ya kan? Kalau dalam kontrak ada 4 orang, ya bagaimana dengan keempat-empatnya kita baik? Iya, karena emang tertulis. Ada Karena 4. Emang 4 itu yang harus kita layani kan gitu. Terus ada lagi, ya kan? Ada kan yang tipikal di mana setiap Sabtu malam Minggu keluarganya datang banyak, ya. dilayani untuk makan. Ya, habis itu mbaknya kan lama-lama ya capek, mbaknya pinter masak, dipameri begini-begini dan begitu. Ada yang terima ya sudah, ada yang nggak suka, ya kan? Ya kan? Disuruh majikannya belanja ini nih masak. Ya, kalau bagi saya, kalau tidak terima ngomong ke dade singsangnya. Sabtu ini kan masak banyak nih, aku nggak menolak, ya kan? Aku nggak menolak suruh masak, aku oke. Tapi tolong ya, karena ini di luar dari biasanya, bisa nggak kamu tambahin aku dikit? Ngomong aja baik-baik kayak gitu. Iki tujuannya aku kesel loh, aku aslinya ngadeni wong 4 wong 5, tapi saiki kok kon ngadeni wong 20. Boleh. Ngomong boleh. Jadi nggak ada masalah. Kalau ada yang ngomong terus langsung dimarahi sensitif bla 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 bla, ya sudah. Kalau dia marah ya sudah, nggak usah masak kan beres. Kalau untuk hal itu tuh saya sendiri juga ngalamin lah. Jadi ya mungkin bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali. Itu pasti majikan perempuan ngundang keluarga kakaknya lah. Itu ada 3 orang datang gitu. Tapi kalau menurut aku sih ya nggak tahu lah, mungkin aku pikir sih ya nggak apa-apa lah, orang nggak setiap malam. Tapi kalau kita ngelakukan seperti itu dan dari hati oke, iya kan? Suatu saat kan dia melihat pancaran lelah dan capeknya kita tuh. Atau kalau pas lagi beres-beresin, resein sedikit aja, kelontang piringnya apa, biar mereka tahu bahwa anak ini nih capek. Pak BH itu isyarat. Dan mereka sebenarnya tidak suka dengan isyarat. Piye pangananku enak ya? Enak. Kesel masamu ngalih. Dia pasti akan ngomong ke majikan kan? Cicemu Pak BH nek ngon masak ngene-ngene. Lah, terus dijak. Hongkong itu mainnya begitu. Enak panganmu, enak, gue enak, badok tok aku sing kesel. Boleh. Karena dia tidak bagian dari keluarga kita. Tidak bagian dari dalam kontrak kita, boleh bilang kayak gitu. Jadi enggak, maksudnya itu masih normal gitu. Tinggal masalahnya teman-teman itu berani nggak? Teman-teman berani nggak ngomong kayak gitu? Okay. Nyemantani nih orang Jawa itu, nyemantani kayak gitu tuh berani nggak? Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Diberesi, biar enak tak enak. Aku pas mati cerdas nonton. Capek. Jadi matamu kan, jadi kayak gitu. Jadi masalahnya majikanku perempuan tuh kalau kakaknya mau datang gitu ya, dia sore udah gini,
nanti Kace datang ya sama suaminya sama anaknya gitu. Kamu masaknya agak banyak sedikit gitu. Dia ngomongnya cuma gitu doang. Kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. pengen cilo. Kakaknya yang ngasih Karena duit. aku duit kan. Kakaknya ngasih duit. Ayo, kalau dia kakaknya yang ngasih duit berarti itu memang baik. Ngasih duit. Dia ngerti. Kadang gitu $50. Nah. Terus nanti kalau pulang, maaf ya ngerepotin kamu. Nah, berarti Anda masuk di keluarga yang baik. Keluarga yang tahu aturan. Kan enek sing keluarga nggak tahu Nah, aturan. Terus nanti kalau udah kelar makan gitu ngomong gini, kamu makan kenyang nggak gitu? Mesti nise poma gitu loh. Kamu udah makan kenyang belum? Sudah Gitu. banyak cara. Kalau nggak nyemantani waktu di meja makan ya, sepatunya yang ditaruh di luar ongkre-ongkre aja. Terus kakaknya tuh selalu bantuin. Terus bingung gitu loh. Iku setiap rene kok sandalku emang tak totopi kok saiki diongkre-ongkre. Mau nggak mau dia kan udah isyarat. Terus si kakaknya itu bantuin kayak ngangkatin piring ke belakang Nah, gitu. iya, Ya intinya masih oke lah, makanya aku ya sudahlah gitu. Anda masih ketemu yang baik. Enggak secara khusus dia langsung masaknya. Emang setiap hari kan aku masaknya banyak loh. Jadi ya udah aku nganggap normal. Cuman yang aja. menjadi persoalan yang berikutnya adalah teman-teman itu nggak tahu caranya ngomong. Makanya nek carane ngomong gak iso ya piring ambek mangkoke dibantingin nang ngarepe DE. Gak iso ya sandal sepatune sing nang jaba diorat-arit. Diberantakin kan mikir dia. Sorry ya, saya ngajari hal yang nggak benar buat teman-teman. Tapi biar emosi kalian bisa dilampiaskan. Terlampiaskan. Iya, karena kalau tidak bisa melampiaskan emosi kalian ya. Nanti jadi itu Nah, depresi. telepon aku kan enak. Nek telepon aku enak. Tak ewangi emosi pisan. Mungkin untuk hal ini itu setiap orang cara menyikapinya beda-beda lah Mas Andro. Soalnya kan ada orang yang bisa piye yo, ada orang yang bisa langsung dalam keadaan itu dia langsung kayak emosi lah, nggak suka lah ini itu terus kelihatan di muka dia gitu. Ada juga yang bisa Nahan. nyembunyiin. Ngempet. Tapi ada juga yang Ya, memang nyembunyiin tapi nanti di belakang welcome. rasain. Ada juga yang gitu loh. Jadi ya tergantung si cece-cecenya itu apa yang dia rasakan, ya itu yang Anda ini ekspresikan gitu. Mungkin kayak gitulah. Ya bagi saya nggak pernah ada masalah. Yang masalah kan kalian-kalian. Iya. Bukan saya. Maksudku gitu. Jadi untuk tete-tete silahkan. Kalau memang majikan suka ngundang saudara, ngundang teman, ngundang apa, ekspresikan apa yang Anda rasakan gitu loh. Kalau Anda nggak apa-apa welcome, soalnya. ya silahkan. Kalau Anda ngedumel di belakang, ya tahan. Kalau Anda mau memperlihatkan apa yang Anda rasakan, ya udah lakukan saja gitu loh. Maksudnya tuh ya seperti itu, jangan dipendam-pendam nanti jadi bisul. Kalau nggak mau lagi lebih ekstrim lagi, kasih garam banyakan masakannya. Kalau berani ya udah kedepanin ngomong aja Biar gitu. dia nggak Seperti- makan atau seperti yang tadi Mas Andro katakan, Rendang. ungkapkan apa yang kalian rasakan gitu lah, Iya. biar enggak jadi masalah di belakang hari gitu. rendang, Mbak. Boleh dimakan, Mbak. Iku ngerti nggak rendang apa? Aku pikir kentang waktu itu. Ya, Nanti singkong, nih, rendang singkong. ubi. Siapa lagi? Apa lagi? Apa lagi ya? Aku masalahnya itu satu demi satu, sedikit demi sedikit itu sudah Kelar. bisa ngatasin lah. Maksudnya, Ada yang nggak ngatasin. apa? Hah? Apa? Nek kepingin cilik piye? Kok itu lagi yang bukan itu. Sekarang jangan mengomongkan itulah. Nah, saiki kabeh nek kepingin cilik piye? Saru loh ya. Nggak boleh dibahas di Tak sini. takoni, kabeh kan kepingin kan? Nah, saiki kepingin piye? Ya, Nanti Anda tak takoni. jawabannya adalah tergantung. Beli manuk-manukan. Bukan. Beli manuk karet. Tergantung tingkat keimanan kalian. Betul. Oke, gitu Oke. aja dimatiin. Oke, terima kasih. Sehat selalu buat kalian. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.